Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Adam, mahasiswa pendidikan matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Pertama, pengertian sel makhluk hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sel adalah bagian atau bentuk terkecil dari organisme atau makhluk hidup, terdiri atas satu atau lebih inti protoplasma dan zat-zat mati yang dikelilingi oleh selaput sel. Kemudian menurut buku biologi, sel merupakan unit terkecil organisme yang menjadi dasar kehidupan. Dalam arti biologis, semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Kemudian yang berikutnya, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuola, dan plastida. Sedangkan pada sel hewan memiliki membran sel, lisosom, sentriol, dan flagel. Kemudian organel sel tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama ada nukleus atau inti sel. Nukleus adalah organel inti dari sebuah sel. Fungsi nukleus adalah sebagai pengatur semua aktivitas sel karena di dalamnya terdapat materi genetik, DNA, dan RNA yang berfungsi untuk mencetak protein. Kemudian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang terdiri dari dua lapis membran berbentuk sisternal dan tabung. Fungsi retikulum endoplasma yang pertama ada transport intraseluler materi-materi yang akan disekresikan. Kemudian ada alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Kemudian terlibat dalam pembentukan vakuola. Kemudian yang terakhir membentuk membran pada badan Golgi. Kemudian organel sel yang berikutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel berbentuk bulat dan ukurannya sangat kecil jika dibandingkan dengan organel lain. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat sintesis protein. Kemudian mitokondria. Struktur mitokondria berbentuk bulat, lonjong atau oval. Fungsi mitokondria adalah sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP atau energi. Kemudian badan Golgi atau aparatus Golgi terdiri atas sekelompok sisterna yang pipih dan tersusun secara paralel. Fungsi badan Golgi berhubungan dengan fungsi ekskresi sel. Kemudian plastida. Plastida ini dibagi menjadi tiga, yaitu leukoplas, yaitu plastida yang berwarna putih. Fungsinya sebagai penyimpan makanan. Kemudian kloroplas, yaitu plastida berwarna hijau. Plastida ini berfungsi menghasilkan klorofil dan tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian kromoplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen. Kemudian organel sel tumbuhan dan fungsinya yang berikutnya adalah vakuola. Vakuola adalah kantung yang dikelilingi membran yang berisi cairan atau air. Fungsi vakuola antara lain yang pertama ada sebagai tempat penyimpanan air, cadangan makanan, minyak, enzim, pigmen, senyawa toksik, dan hasil samping metabolisme. Kemudian membantu mempertahankan tekanan turgor dalam sel. Kemudian tempat penampungan produk sekunder yang berbentuk cair. Kemudian tempat penghancur senyawa tertentu oleh enzim hidrolas. Kemudian organel sel tumbuhan yang berikutnya adalah peroksisom. Peroksisom merupakan organel khusus yang dilengkapi dengan membran tunggal.
Organel ini menghasilkan enzim oksidatif yang digunakan dalam pemecahan metabolisme. Fungsi peroksisom adalah membantu kloroplas pada saat melakukan fotorespirasi dan sebagai pemecah sama lemak menjadi gula. Kemudian organel sel hewan dan fungsinya. Yang pertama ada membran sel. Membran sel didefinisikan sebagai lapisan paling luar pada struktur organel sel. Membran sel berperan untuk menghasilkan protein dan juga lemak. Membran sel juga berperan untuk menanggapi rangsangan yang berasal dari bagian luar sel. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian cairan yang di dalamnya terlarut berbagai organel. Sitoplasma menghasilkan cairan yang digunakan sebagai proses terjadinya metabolisme tubuh. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma memiliki bentuk menyerupai benang dan terletak pada inti sel. Retikulum endoplasma berfungsi untuk membersihkan sel hewan dari bagian hal yang sifatnya beracun. Selain itu, bagian ini dimanfaatkan sebagai alat transportasi yang digunakan oleh sel. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria memiliki kemampuan untuk membentuk ATP sehingga menghasilkan energi untuk sel hewan. Kemudian organel sel yang berikutnya ada mikrofilamen. Mikrofilamen terbentuk atas protein aktin dan miosin sehingga memiliki bentuk tipis serta halus. Mikrofilamen melakukan pengawasan atau pengatur pada pergerakan sel agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai. Kemudian organel sel berikutnya ada lisosom. Lisosom merupakan kantong yang melekat pada membran. Lisosom berisi enzim yang digunakan untuk sistem pencernaan intraseluler. Kemudian ada peroksisom. Peroksisom adalah kantong yang berukuran kecil yang di dalamnya terdapat enzim katalase. Bagian ini berfungsi untuk mengurangi zat dalam sel sehingga bisa membuang racun dan proses zat yang dibutuhkan. Kemudian ada sentriol. Sentriol berperan membentuk silia dan flagela untuk menghasilkan benang spindel. Kemudian ada mikrotubulus. Mikrotubulus berperan dalam pembentukan sel baru, melakukan perlindungan terhadap sel. Kemudian organel sel hewan berikutnya adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi berbentuk seperti kantong yang berbentuk pipi. Badan Golgi mampu membentuk lisosom serta membentuk lapisan plasma untuk proses pembentukan protein. Kemudian nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan bagian terpenting karena mengandung informasi genetik. Nukleus memiliki fungsi utama yang berperan sebagai pusat informasi genetik. Kemudian nukleolus merupakan organel yang terdapat pada inti sel yang berperan untuk memproses protein. Kemudian yang terakhir ribosom. Ribosom berperan untuk menghasilkan protein. Ya, itulah penjelasan materi tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.